Tuhan, Kau terlalu baik untuk kami punya keluhan di hati. Engkau terlalu mulia dan terlalu indah untuk kami negatif di dalam hidup ini. Terima kasih. Mengenal-Mu adalah kebahagiaan kami yang tertinggi. Dikenal oleh-Mu adalah kebanggaan kami yang terbesar. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan, di dalam hidup kami. Ampuni seringkali kami mengeluh, sedangkan kami tidak punya alasan untuk berbuat itu. Modal untuk bahagia yang Kau berikan dalam hidup kami, Kau beli dengan harga yang mahal. Tapi seringkali kami tidak puas dengan hidup kami, dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan kehidupan yang Tuhan beri. Kami minta, kami komplain, menuntut Tuhan untuk memberi kami kehidupan yang lain. Atau meminta, menuntut sesuatu yang belum kami punya. Ampuni kami seringkali salah, Tuhan. Di dalam hadirat-Mu hati kami dilembutkan untuk kami mengerti bahwa selama ini hati kami salah ketika kami menuntut sorga. Engkau cukup bagi kami. Dan dalam hadirat-Mu selalu kami rasakan bahagia. Bahagia yang sejati, yang dunia tidak bisa beri. Sukacita dari Roh Kudus yang uang tidak bisa dapatkan. Terima kasih untuk damai sejahtera. Sebuah berkat sederhana. Kami tidak mau abaikan. Kami hargai. Tidak hanya kami mau menghargainya ketika kami sudah kehilangan itu. Tapi waktu kami punya, sedikit yang kami miliki, kami bersyukur kepada sorga. Multiplikasikan, lipat gandakan Tuhan. Sehingga kami juga bisa Kau pakai menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami bahagia. Kami sungguh menyadari betapa bahagianya kami jadi anak-anak Tuhan. Betapa bahagianya kami jadi orang Kristen yang lahir baru. We are so happy. So very happy. Karena Tuhan kami adalah Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampaikan firman-Mu. Beri urapan-Mu kepada kami supaya kami bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Silakan duduk kembali. Shalom, senang berjumpa dengan Anda setelah sekian lama kita tidak bertemu. Saya baru beberapa hari yang lalu pulang dari Taiwan setelah tinggal di sana selama 1 bulan. Saya beristirahat di sana, tapi Tuhan juga punya rencana. Di kebaktian pertama saya banyak cerita. Jadi tolong Anda beli CD di bawah atau DVD-nya. Saya minta Anda untuk mendapatkannya, bukan supaya Pustaka Raja Wali laku, bukan. Tapi supaya hidup Anda diberkati oleh Roh Kudus. Saya tidak akan ulang, karena hari ini saya menyampaikan firman yang seri. Sekarang di pasal 2, kebaktian di sini dimulai jam 7 pagi. Mungkin di satelit yang ikut live streaming, ini kebaktian pertama. Anda juga bisa ke counter Pustaka Raja Wali, pesan. Sebab khotbah saya tadi pagi nggak bisa diulang. Saya sampaikan pesan-pesan dari Tuhan tentang hikmat pemilu dan hikmat pasca pemilu yang saya rasa ini bukan detak jantung Tuhan di kebaktian ini saya bagikan. Anda bisa dengarkan sendiri. Bahkan saya sempat juga menyampaikan sebuah doktrin yang selama ini doktrin untuk bahagia. Dalam bahasa Korea bunyinya begini. Rapopo. Orang Jakarta nggak ngerti ini. Padahal yang halo, shalom yang GMS Jakarta. Rapopo artinya tidak apa-apa. Sesuatu kata yang sederhana, nggak apa-apa. Itu bisa mendatangkan bahagia sorga loh dalam kehidupan kita. Banyak penyakit ditangkis hanya karena orang punya sikap hati tersebut. Nggak apa-apa. Kalau kita bisa jingjai, ada banyak sekali berkat yang kita peroleh di dalam hidup ini. Harusnya luput dari tangan kita kalau kita cuaji. Ya, kalau nggak ngerti, sekali lagi ini semua bahasa Ibrani. Saya nggak bisa ulang dah. Anda harus dengar sendiri. Tipe khotbah saya adalah khotbah yang saya tidak bisa tulis susun kembali. Jadi saya mohon untuk Anda membelinya, mendapatkannya, mendengarkannya. Anda pasti akan diberkati. Ya, kita sekarang masuk ke pasal kedua Filipi, judulnya dimunculin di sini. Ini seri pengajaran. Bahagia adalah pilihan.
Kita ke Filipi pasal 2. Dan jangan lupa minggu depan baca kitab Kolose part 2, bahagia adalah pilihan. Tapi dari seri pengajaran kitab Kolose. Sekarang kita langsung ke Filipi pasal kedua. Bahagia adalah pilihan. Ya, bahagia atau nggak bahagia, Anda atur sendiri di hati. Sebab kitab Filipi ditulis di penjara. Kitab Filipi ditulis di penjara. Bahagia nggak bahagia bukan faktor di luar atau di dunia. Anda tentukan sendiri. Ini masih ada sedikit imbasan dari Taiwan kemarin. Atur sendiri, tentukan di hati. Belajar dari Rasul Paulus. Ini adalah surat dari penjara. Prison epistle. Paulus ketika menulis ini, kaki tangannya dibelenggu, dipasung. Dia tidak punya pemandangan indah gunung maupun pantai. Kanan kiri tembok lembab, berlumutan semua. Dan kaki dirayapin tikus segala. Tapi dia berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah itu perintah. Nah, bersukacita itu apa? Bahagia, gembira itu kan relatif. Dunia berkata, tanya 100 orang jawabannya beda. Gua akan bahagia kalau saya dapat jodoh idaman saya. Saya akan gembira kalau saya dapat 1 miliar rupiah, dolar nggak apa-apa. Ya, saya akan senang kalau saya sudah bisa punya rumah sendiri, apalagi rumah idaman, bukan ngontrak seperti sekarang. Saya akan puas hati kalau hutang temanku itu dikembalikan ke aku. Aku yang memiutangi. Bahagia tanya 100 orang punya standar berbeda. Tapi bahagia yang dimaksud di sana sama sekali bukan bahagia menurut firman Allah. Allah yang menciptakan manusia tahu spare part kita. Dia tahu kepuasan batin itu dari mana. Percaya kepada Tuhan, jangan bersandar pengertian sendiri. Anda akan mengalami sebuah puncak kehidupan yang tidak pernah Anda sangka Anda bisa miliki. Yang pertama-tama kita akan mengerti sekarang dalam pasal 2. Bahwa ya, kita lihat sekarang pasal 2 ayat yang pertama. Judulnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tunggu sebentar. Ayat 1 dan 2 ini, kita langsung sudah tahu jelas bahwa bahagia itu tidak bisa sendirian. Bahagia sejati harus dibagi. Segala sesuatu yang kita nikmati sendiri, kebahagiaan itu short-lived atau akan sebentar saja atau sebuah perasaan sementara. Tidak akan kekal. Dapat mobil baru, besok sudah bosan. Minggu depan udah gak pikiran. Pikirannya ke tempat lain. Apalagi yang bisa dimiliki, yang dicapai. Atau kepada masalah atau problema. Anda tidak akan merasakan empuknya sofa mobilmu. Segala sesuatu yang dinikmati sendiri, yang fokusnya kepada diri sendiri, itu bukan kebahagiaan sejati. Tidak ada kepuasan batin di dalamnya, cepat lambat akan sirna. Dan lebih cepat daripada tanggal kadaluarsanya. Ini sudah tidak bisa dilawan, ini takdir. Karena ini adalah ciptaan Allah, kita diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Kita tidak bisa melawan arus ini. Karena itu kita harus tahu bahwa kebahagiaan itu baru akan betul-betul kita rasakan. Tulen dan benar. Jikalau kita bisa belajar menemukan kebahagiaan hidup kita di dalam diri orang lain juga. Nggak hanya di dalam diri sendiri. Egois bukanlah buah Roh Kudus. Tidak pernah diciptakan. Egois itu, sifat itu masuk ketika Adam dan Hawa jatuh. Egois bukan dari ciptaan Allah. Dan egois juga bukanlah kehendak Tuhan. Meskipun egois bisa nikmat sementara, tetapi ujungnya selalu bencana. Pelajaran untuk bahagia adalah pilihan adalah tidak akan pernah kita mencapai titik bahagia yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita apabila kita masih merasa bahwa dunia berputar seputar kita. The world, my friends, doesn't revolve around you and me. Dunia tidak berputar pada poros Anda dan saya. Kita tidak akan pernah bahagia dan puas apapun dalam hidup ini kalau kita masih merasa bahwa kitalah pusat alam semesta. We are not the center of the universe. Kalau tidak mau